Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,28% ke angka 7.174. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang semester 1 ini mencatatkan laba setelah sebelumnya masih mencatatkan rugi. Dan saat ini mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Asri. Saham Asri hari ini naik 1% lebih ke harga 180. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Asri saat ini masih bergerak tren. Jadi sebelumnya setelah berhasil break garis EMA 50-150 bisa kita lihat Asri terus naik, mencoba untuk break harga 184, gagal break, mulai bergerak turun. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50-150 bisa kita lihat Asri berhasil bertahan dan rebound. Saat ini kembali naik mencoba untuk break harga 184 kembali. Jika kita perhatikan 184 memang merupakan resisten kuat untuk saham Asri saat ini. Selama masih gagal break resisten ini, Asri trennya akan bergerak sideways. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat artikel berita ini yang baru hari ini keluar bahwa bangkit dari rugi, Asri cetak laba 216,84 miliar. Jadi jika kita baca sekilas, di semester 1 tahun 2022 ini, Asri mencatatkan laba bersih sebesar 216,84 miliar. Nilai itu berbalik dari sebelumnya rugi bersih 244,91 miliar secara tahunan. Jadi secara grafik, Asri sudah bagus trennya setelah berhasil break garis EMA 50-150 dan setelah laporan keuangan juga saat ini sudah mulai membaik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi, asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita perhatikan, asing sebelumnya sudah masuk terus melakukan akumulasi saham pada saham Asri ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Asri juga masih ada potensi untuk naik mengetes harga 184. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 190. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil beli jika garis EMA 50-150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Asri masih gagal naik melewati resisten di 184. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Avia yang hari ini turun hampir 5% ke harga 855. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya Avia beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 900 selalu gagal break. Tapi pada saat turun mengetes garis EMA 50 selalu bisa bertahan. Tapi hari ini Avia malah turun di bawah garis EMA 50 dan sempat menyentuh harga 850 yang sebelumnya merupakan support dari saham Avia. Cuma bedanya pada saat itu pada tanggal 26 atau 25 Juli bulan lalu, Avia harga 850 itu berada di atas garis EMA 50. Tapi sekarang garis EMA 50 berada di atas harga 850. Dan cara tren memang saat ini sebenarnya Avia masih oke trennya. Karena masih berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 840. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Bisa kita lihat di sini, pada penurunan 4% lebih ada distribusi, asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi. Setelah beberapa hari yang lalu terus melakukan akumulasi. Jadi untuk saham Avia ini menurut saya juga menarik untuk dipantau karena saat ini dekat dengan garis EMA 150 dan harga 850. Untuk entry-nya paling bagus adalah tunggu di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar harga 840. Jadi Avia apabila dalam 1 minggu ke depan menyentuh harga 840 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry di sekitar support EMA 150. Untuk swing trade dengan target jangka pendek itu di sekitar garis EMA 50. Karena apabila Avia masih lanjut turun mengetes garis EMA 150, berarti garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten. Jadi bisa swing trade, beli di sekitar garis EMA 150 apabila Avia menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan. Dan target take profit itu di sekitar harga 865 apabila ternyata pada saat menyentuh target harga ini, Avia mulai bergerak turun kembali. Atau teman-teman beli di sekitar garis EMA 150, mau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Tapi tetap harus sangat disiplin karena apabila ternyata Avia mengetes garis EMA 150 dan ternyata terlewati, maka Avia akan mulai bergerak downtrend.
Berikutnya saya coba analisa saham SMDR yang banyak dimintain tolong untuk dianalisa. Bisa kita lihat SMDR dalam beberapa minggu ini memang terus bergerak turun. Jadi sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50 kembali, mencoba untuk naik di atas harga 3000, ternyata gagal break, setelah itu terus bergerak turun. Dan saat ini jika kita perhatikan, untuk support terdekat itu memang di sekitar harga 2500. Tapi di bawahnya masih ada satu support lagi di 2400. Dan support EMA 150 saat ini di sekitar harga 2230. Jadi secara tren memang saat ini SMDR sudah mulai melemah trennya. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Bisa kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir keluar pada saham SMDR, walaupun jumlahnya masih kecil. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMDR masih ada potensi untuk turun menuju harga 2400. Jadi walaupun saat ini belum terkonfirmasi menembus support 2500, masih ada potensi untuk rebound, tapi saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes harga 2400. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya bisa tunggu di sekitar zona 2400 sampai 2500 ini. Dan selama zona ini tidak terlewati, bisa coba entry dan take profit di sekitar harga 2650 sampai garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2690 sampai 2700. Jadi bisa entry di sekitar zona ini apabila tidak terlewati. Take profit apabila terlihat pada saat naik mendekati atau menyentuh target harga ini, SMDR mulai bergerak turun kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham BFIN yang hari ini juga turun 4% lebih ke harga 1190. Dan bisa kita lihat di grafik, BFIN saat ini mulai turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1155. Karena menurut saya BFIN menarik untuk kita pantau pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat BFIN sempat naik menyentuh harga 1300, gagal break, turun mengetes garis EMA 50 150 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi saat ini kembali mengetes garis EMA 50 150, apabila masih bisa bertahan dan rebound, kita bisa coba entry di sekitar garis EMA 150 ini untuk swing trade. Dan garis MACD terlihat memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary terlihat penurunan ini ada distribusi besar. Dan asing juga 3 hari terakhir mulai keluar dari saham BFIN ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BFIN masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 sampai harga 1150. Jadi apabila mau entry, wait and see dulu, tunggu di sekitar harga 1150. Apabila BFIN masih bisa bertahan dari harga ini dan mulai rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek itu di sekitar harga 1200 sampai 1230. Jadi apabila mulai rebound, ternyata mendekati resisten ini mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau hold saja selama harga 1150 tidak terlewati. Tapi untuk BFIN juga sama, teman-teman tetap harus waspada walaupun beli di sekitar garis EMA 150. Karena apabila ternyata support di EMA 150 terlewati, BFIN juga akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi ada potensi balik kembali turun ke harga 1080 sampai 1050. Jadi apabila teman-teman entry, menurut saya sebaiknya hanya swing trade. Take profit apabila terlihat memang masih gagal break dari resisten terdekat yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.